Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cempaka Anggista. Pada kali ini kita akan mempelajari dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Sebelumnya, selamat datang teman-teman. Yuk teman-teman, mari kita belajar. Sebelum masuk ke materi, di sini ada agenda kegiatan. Yang pertama membaca doa pembuka, yang kedua memulai pelajaran, yang ketiga evaluasi pembelajaran, dan yang keempat ada membaca doa penutup. Sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini saya mau membacakan teknik belajar. Yang pertama, siswa diminta untuk membaca dan mencermati informasi-informasi umum yang terdapat dalam modul video pembelajaran ini. Yang kedua, bacalah dan pahami uraian materi-materi yang disajikan. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi diri terhadap ketercapaian kompetensi yang diharapkan, yaitu terhadap indikator-indikator, maka peserta didik harus menyelesaikan soal-soal evaluasi yang disajikan dalam modul ini. Untuk manfaat dari belajar modul video pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui peran serta macam-macam dari pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, siswa dapat menjawab soal yang ada dalam modul video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya, mari kita bahas materi kegiatan kita hari ini. Di sini terdapat peta konsep yang berjudul Peran Pelaku Ekonomi, yang di dalamnya ada 4 macam peran. Yang pertama ada peran rumah tangga produsen atau yang disingkat dengan RTP. Yang kedua peran rumah tangga konsumen yang disingkat dengan RTK. Yang ketiga ada peran rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir ada peran rumah tangga luar negeri. Lalu keempat peran ini disatukan dengan hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pada materi yang pertama, ada jenis-jenis pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau yang disebut dengan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang dan jasa. Mari kita cari tahu apa aja sih yang dilakukan rumah tangga konsumen itu? Nah, perhatikan pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan gambar kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Dari gambar tersebut, temukan kegiatan apa aja yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Nah, kegiatan pokok yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen itu, yang pertama ada menerima penghasilan dari produsen yang berupa sewa, upah atau gaji, bunga, serta laba. Yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Dan yang ketiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar output. Lalu, yang kedua ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus.
Nah, lihatlah pada gambar di samping. Kegiatan tersebut dilakukan oleh produsen dalam kegiatan sehari-hari. Kalau begitu, kegiatan pokok rumah tangga produksi itu ada apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Nah, dalam kegiatan pokok rumah tangga produsen itu, yang pertama ada memproduksi dan menjual barang atau jasa. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, menentukan pembelian barang modal. Dan yang keempat, membayar pajak. Selanjutnya, yang ketiga dari jenis-jenis pelaku ekonomi ada pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Nah, di samping sudah terdapat gambar, lalu temukan kebijakan apa sih yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri? Yuk kita cari tahu. Nah, di dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah itu terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, menarik pajak. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Dan yang ketiga, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Nah, pada jenis pelaku ekonomi yang keempat ini ada masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri tanpa ada bantuan dengan negara lain atau yang disebut dengan kerjasama negara. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri itu, yang pertama ada menyediakan barang impor, yang kedua membeli barang-barang ekspor, yang ketiga menyediakan kredit, dan yang keempat sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri. Nah, karena tadi kita sudah membahas materi inti kita, selanjutnya di sini terdapat diagram arus. Tujuannya untuk memudahkan teman-teman semua dalam memahami materi kita pada pembelajaran kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke diagramnya, kita akan sama-sama membahas kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Dalam kegiatan ekonomi, tentunya terdapat sebuah pasar sebagai tempat interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, di dalam pasar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pasar faktor produksi dan pasar barang. Di dalam pasar inilah terdapat arus kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi. Arus ini disebut sebagai circular flow diagram. Nah, di dalam diagram arus ini, kita memakai circular flow diagram 2 sektor. Sebelumnya, apa sih circular flow diagram 2 sektor itu? Circular flow diagram 2 sektor merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Nah, jadi di dalam diagram arus circular flow diagram 2 sektor ini, kita melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen saja. Lalu pemerintah dan masyarakat tidak dimasukkan dalam diagram 2 sektor ini. Selanjutnya, pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Di sini ada contoh dari circular flow diagram 2 sektor pada gambar di samping.
Untuk penjelasannya, yuk kita bahas. Dalam pelaku ekonomi pertama, yaitu rumah tangga konsumen, berperan dalam menyediakan faktor produksi tenaga kerja, tanah, modal, dan entrepreneur di pasar faktor produksi kepada produsen. Sementara rumah tangga produsen berperan dalam mengkombinasikan berbagai faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu, barang dan jasa yang diproduksi kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang. Penjual faktor produksi akan memperoleh pembayaran berupa upah untuk faktor produksi tenaga kerja, sewa tanah, bunga untuk modal, dan laba untuk entrepreneur. Upah, sewa, bunga, dan laba ini merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Pendapatan ini digunakan untuk membayar barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari para produsen. Nah, karena tadi kita sudah bahas materi kita dari awal hingga akhir, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, manusia akan selalu melakukan kegiatan ekonomi. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi. Pelaku ekonomi tersebut ada rumah tangga konsumen atau yang disebut dengan RTK, ada rumah tangga produsen atau RTP, ada pemerintah serta masyarakat luar negeri. Demi meningkatkan mutu kinerja, maka perlu adanya pemahaman serta pengetahuan bagi kalangan pelaku ekonomi, supaya dapat mengembangkan unit-unit usahanya. Nah, ini juga menjadi gambaran yang jelas bagi teman-teman semua nih, dalam rangka mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan sebagai bekal kehidupan nanti. Pelaku-pelaku ekonomi ini memiliki peran yang sangat strategis, dan pemerintah juga berperan penting sebagai pemberi serta pemegang kebijakan yang dapat memberi makna positif bagi para pelaku ekonomi, baik itu berdampak langsung maupun tidak. Lalu, teman-teman juga dapat melakukan atau menganalisis yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, karena tadi kita sudah membahas materi kita dari awal hingga akhir, di sini terdapat evaluasi pembelajaran terkait materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Evaluasi pembelajaran ini berbentuk soal yang teman-teman harus kerjakan, yaitu ada soal pertama, suatu kegiatan mengkombinasikan dan mengolah masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output sehingga nilai barang tersebut bertambah disebut sebagai, kira-kira apa ya jawabannya? Untuk soal nomor 2, tujuan mempelajari perilaku konsumen diantaranya agar produsen, ayo jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, pada soal yang ketiga yaitu Rika membeli buku dan alat tulis. Kegiatan yang dilakukan Rika merupakan ciri-ciri pelaku ekonomi yaitu distributor, pemerintah, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, atau masyarakat luar negeri. Yuk, dijawab. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ada faktor produksi disediakan oleh siapa yuk? Konsumen, produsen, pemerintah, manufaktur, atau bahkan masyarakat luar negeri. Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu kan tadi
tadi sudah dibahas. Sebagai mengumpulkan faktor produksi kah, mengeluarkan kebijakan fiskal, membayar pajak, menginvestasikan dana, atau bahkan membayar utang pada masyarakat luar negeri? Apa ya kira-kira? Lanjut, kita masuk ke soal terakhir. Di sini ada circular flow diagram dua sektor menunjukkan interaksi ekonomi antara siapa dengan siapa. Masyarakat luar negeri dan pemerintah. Yang B, pemerintah dan rumah tangga produsen. Yang C, rumah tangga konsumen dan pemerintah. Yang D, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Atau bahkan rumah tangga produsen dan masyarakat luar negeri. Yuk dijawab soalnya. Sekarang kita jawab bersama-sama yuk. Nah, dari soal nomor 1, suatu kegiatan mengkombinasikan dan mengolah masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output sehingga nilai barang tersebut bertambah disebut sebagai jawabannya E, produksi. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Tujuan mempelajari perilaku konsumen diantaranya agar produsen, jawabannya A, mengetahui apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Kira-kira siapa nih yang benar dengan jawaban dua soal tersebut? Next, kita lanjut ke nomor 3. Rika membeli buku dan alat tulis. Kegiatan yang dilakukan Rika merupakan ciri-ciri pelaku ekonomi yaitu jawabannya C, sebagai rumah tangga konsumen. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Faktor produksi disediakan oleh, ya benar, jawabannya A, konsumen. Lanjut ke soal nomor 5. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu, ya jawabannya B, mengeluarkan kebijakan fiskal. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu circular flow diagram dua sektor menunjukkan interaksi ekonomi antara, ya jawabannya D, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, itu dia tadi beberapa materi-materi serta soal-soal yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Namun jika tidak, kita akan tutup dengan mengakhiri doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat teman-teman ambil ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.